Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Husnuladini dari kelas KPI 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang konglomerasi, komodifikasi dan regulasi media dan dihubungkan dengan peristiwa terkini. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu konglomerasi, terus komodifikasi dan regulasi. Jadi konglomerasi itu adalah sekumpulan pelaku konglomerat yang menanamkan sahamnya pada perusahaan dalam satu koordinasi. Jadi media ini tuh mengarah pada persaingan bisnis yang tidak sehat gitu antar pemilik media massa, sehingga menyebabkan beberapa perubahan terutama dalam membuat konten siaran atau pemberitaan pers yang menjadi subjektif dan suatu kepentingan gitu. Nah, kalau komodifikasi itu adalah proses pengubahan produk dari nilai kegunaannya menjadi suatu komoditas yang dilihat dari nilai tukarnya gitu. Komodifikasi ini tuh memfokuskan pada permasalahan dengan melihat konten komunikasi gitu. Jadi konten yang diartikan ini sebagai informasi yang terdapat dalam sebuah media massa yang disesuaikan dengan target dan sasaran yang dituju gitu. Jadi konten yang dipengaruhi oleh sasaran ini tuh bakalan berubah gitu. Nah, kemudian regulasi. Jadi regulasi itu adalah pengaturan gitu. Dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya pengaturan. Jadi regulasi di Indonesia itu diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undang yang memiliki beberapa unsur gitu, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis yang dimana dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang gitu dan mengikat secara umum. Jadi regulasi di sini tuh merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama antar kebijakan komunikasi media dan kebijakan komunikasi non media seperti itu. Jadi kalau kita sangkutkan ke peristiwa pada masa kini ya, misalnya nih kita lagi nonton video pendek di platform, karena kebanyakan kan sekarang nontonnya tuh di TikTok ya. Di TikTok misal kita menonton video di TikTok. Nah, awalnya tuh videonya itu biasa saja gitu kan, video yang kurang menarik lah gitu kan. Namun tiba-tiba dengan berjalannya waktu itu algoritma TikTok si konten ini naik. Nah, tiba-tiba viral gitu. Dan bisa jadi si konten ini tuh bisa naik dan ada pula nih sampai sekarang kalau viral sedikit masuk TV gitu. Nah, di sini tuh terjadilah yang namanya konglomerasi, komodifikasi, dan regulasi. Jadi ketiganya itu bukan lagi tentang teori buku saja, tapi menggerakkan setiap informasi, hiburan, dan opini yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Terus konglomerasi media gitu. Konglomerasi media kan adalah suatu proses di mana kepemilikan media ini tuh menyatu di bawah segelintir korporasi besar gitu. Jadi kalau dalam realitanya hari ini tuh ini bukan sekedar soal stasiun TV aja gitu, atau korporat, tapi lihatlah gimana platform digital sekarang ini menguasai perhatian kita, yaitu tadi contohnya TikTok tadi kan, TikTok, Instagram, Twitter gitu. Jadi mereka ini adalah konglomerat baru yang menguasai infrastruktur distribusi di Indonesia. Jadi itu di sini kita bisa melihat bagaimana pola serupa ini menjadi grup media yang besar yang memiliki multi platform seperti tadi televisi gitu.
Nah, di sini kan ada komodifikasi, yaitu sebuah proses mengubah segala sesuatu, termasuk perhatian, emosi, dan data pribadi kita tuh bisa saja menjadi barang dagangan gitu dan dijualkan kepada pengiklanan gitu. Contohnya tuh ada akun-akun yang sengaja membuat konten sensasional agar bisa menjadi konten yang provokatif dan viral gitu, dan menjadikan konten itu sebagai drama gitu tanpa mereka tahu kebenaran atau nilai sosialnya gitu. Nah, terus hadirlah regulasi media. Regulasi media ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, memastikan keberagaman, dan mencegah penyalahgunaan serta menanggulangi hoaks gitu. Tapi di era digital saat ini tuh regulasi sering tertinggal gitu. Di satu sisi lain mereka tuh seringkali terjebak pada platform global yang memiliki teknologi atau sumber daya hukum yang lebih besar lagi. Nah, konglomerasi di sini kan menciptakan kondisi ideal untuk komodifikasi massal. Sementara regulasi di sini itu untuk mengendalikan aksesnya, namun seringkali justru membentuk masalah baru gitu. Misalnya ada contoh kasus akuisisi platform media. Nah, di sini tuh bisa memperkuat konglomerasi ini gitu. Nah, kita di sini tuh adalah komoditas sekaligus target gitu. Jadi kesadaran kritis itu menjadi senjata utama bagi kita dalam menggunakan platform digital gitu. Yang dimana era sekarang ini kan konglomerasi dan komodifikasi seringkali bisa membutakan kita sendiri kan. Seperti literasi media di sini kan udah bukan lagi sebagai pilihan, tapi melainkan kebutuhan untuk menjaga demokrasi dan ruang publik agar lebih sehat gitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.